Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, setiap hari kita mendengar penjelasan, ceramah, dan susunan kata yang indah menjelaskan tentang kasih. Bukan hanya pengajaran, tetapi juga renungan dan melimpah khotbah-khotbah di dunia nyata, bahkan di dunia maya. Tetapi di lapangan, banyak orang mengaku bahwa kasih itu semakin hambar, bahkan tidak lagi dirasakan dalam kehidupan bersama di tengah-tengah umat dan di tengah-tengah masyarakat. Lalu di mana salahnya? Ketika banyak pengajaran, ketika banyak penjelasan dan penjabaran tentang kasih itu, tetapi kasih itu sendiri semakin tidak dirasakan atau semakin hambar. Saudara-saudari, kemungkinan sekali kita manusia berhenti sampai kepada pengajaran dan penjelasan-penjelasan saja, tidak tiba atau tidak sampai kepada tindakan-tindakan kecil namun konsisten dilakukan. Sebenarnya, kasih itu tidak berhenti kepada penjelasan dan pengajaran, tetapi kasih itu disebut kasih ketika dia tiba kepada tindakan atau aksi nyata, dan itu dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Kasih itu menuntut dan mengharuskan kita berkorban, melakukan sesuatu, apapun keberadaan kita, apapun status kita. Ketika kita menyebut diri kita Kristen, maka kita wajib melakukan sesuatu atau wajib berkorban, walau itu tindakan-tindakan kecil namun nyata dan terus-menerus dilakukan. Itulah kasih. Dan hari ini kita belajar dari firman Tuhan dan pernyataan Allah sendiri bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah. Jangan salah, bukan kita yang menunjukkan atau melakukan kasih itu karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan sendiri telah mengasihi kita, dan Dialah terlebih dahulu yang pertama dan mendahului bahwa Allah telah mengasihi kita, dan Allah itu adalah kasih. Dan itu dibuktikan dengan pengorbanannya, memberi anaknya Yesus Kristus, mengutusnya ke tengah-tengah kita dan menjadi tebusan bagi pendamaian dosa-dosa kita. Kasih adalah salah satu karakter Allah. Relasi Allah dan manusia ditandai dan dibentuk oleh kasih. Maka berbagai perbuatan Allah bagi kita adalah melalui tindakan-tindakannya kepada kita. Maka kita sebagai orang percaya, orang Kristen, wajib menghasilkan dan menghadirkan kasih yang kita terima dari Allah. Ketika kita berjumpa dengan orang miskin, buktikanlah kasih-Mu. Ketika kita berjumpa dengan orang susah, tunjukkan kasih-Mu. Ketika kita berjumpa dengan orang yang tersesat, bagilah kasih-Mu. Ketika kita berjumpa dengan orang yang menderita dan tertekan, bagilah kasih-Mu. Kemanapun kita pergi,
siapapun yang kita jumpai, sebetulnya kita wajib menghadirkan kasih. Kasih yang harus ditujukan lewat pengorbanan. Dan tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Saudara-saudari, apapun keberadaan kita hari ini, sebagaimana Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, maka wajib bagi kita menghadirkan kasih. Dan itu ditandai ketika kita mau berkorban. Walau pengorbanan itu kecil dan terus-menerus, maka itulah yang disebut kasih yang berdampak bagi sesama. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Hari ini kami belajar kembali bagaimana menghadirkan dan menghasilkan kasih kepada sesama kami. Ajarlah kami dan ingatkan untuk berkorban kepada sesama kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.